Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis tag eksposisi, di mana kemarin kita bahas tentang struktur tag eksposisi ya. Jadi kemarin tuh struktur tag eksposisi itu ada pembukaan, ada pendapat ya. Pendapat itu tesis ya bahasanya, argumen ya. eh, Terus lagi ada penegasan ulang. Penegasan ulang dapat bisa juga disebut sebagai paragraf penutup ya, jadi di akhir biasanya. Oke, jenis-jenis tag eksposisi apa saja sih gitu ya. Jadi dalam pengelompokan tag eksposisi terbagi menjadi 6 jenis, yaitu eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan gitu ya. Terus lagi ada eksposisi ilustrasi, terus lagi ada eksposisi klasifikasi dan eksposisi proses ya. Coba kita akan bahas ya satu persatu dari 6 jenis-jenis teks eksposisi itu. Nah, yang pertama ada teks eksposisi definisi yang menjelaskan ya. Biasanya kalau definisi itu ditandai dengan adalah, yaitu gitu ya. Biasanya seperti itu. Di sini kita bahas teks eksposisi di definisi adalah teks eksposisi yang mencakup pembatasan atau pengertian ya. Jadi lebih ke pengertiannya saja kita bahas. Kalau kita bahas tentang teks eksposisi definisi, berarti kita membahas tentang pengertiannya suatu barang atau hal yang didefinisikan. Berikut contoh teks eksposisi definisi. Cilok adalah, nah biasanya ditandai dengan adalah atau yaitu. Cilok yaitu, gitu ya. Biasanya seperti itu. Pengertiannya, gitu ya. Teman-teman ingat pengertiannya. Jadi misal buku adalah suatu kertas yang dimana berisi teks atau tulisan. Itu seperti itu, bisa aja kan. Nah, itu masuk ke teks eksposisi definisi karena ada definisinya. Definisi itu sendiri artinya pengertian gitu ya, gitu pengertiannya gitu ya. Misal di sini cilok adalah sebuah makanan khas Sunda yang berbentuk bulat seperti bakso. Nama cilok merupakan singkatan dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu aci yang memiliki arti tapioka dan cilok yang memiliki makna lidi yang menusuk aci tersebut ya. Cilok ya. Jadi cilok ya disebut itu. Cilok terbuat dari tepung tapioka dan biasanya disajikan dengan beberapa bumbu tambahan seperti sambal, kacang, dan sambal lagi. Banyak banget ya sambalnya. Tambahan seperti sambal, kacang ya, sambal kacang dan sambalnya maksudnya begitu kira-kira. Cilok biasanya dijual sebagai jajanan pedagang kaki lima menggunakan sepeda atau sepeda motor ya sambil membawa gerobak. Yang biasanya, nah ini masuknya kemana? Ke teks eksposisi definisi karena menjelaskan terkait dengan cilok itu sendiri gitu. Nah, paham ya teman-teman? Terus ada teks eksposisi identifikasi, mengidentifikasi. Teks eksposisi identifikasi yaitu eksposisi yang berisi mode yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur mengenai objek ya. Dia menyebutkan ciri-ciri ya, atau unsur-unsur objek ya, mengenai objeknya, terkait objeknya nih ya. Dia sebutkan ciri-ciri objeknya itu identifikasi gitu ya. Rinciannya bahasanya ya. Oke. Dengan begitu, membaca diharap dapat lebih mengenal objek tersebut. Contohnya bagaimana sih? Contoh di sini ada cepibara ya, atau kapibara termasuk hewan jenis pengerat ya, pengerat sorry ya. Oke, pengerat. Bentuk miripnya seperti marmut. Ya, bentuk mirip ya, seperti marmut, ya, mirip-mirip. Oke, namun dengan ukuran yang lebih besar, beberapa ciri dari kapibara yaitu memiliki tubuh hingga 1,35 meter. 1,35 meter, jadi 1,5 meter lebih gitu ya. Memiliki kaki agak berselaput ya. Terus lagi kulitnya ditumbuhi bulu kasar, berwarna coklat kemerahan, dan terakhir keempat, bentuk lingkaran badan agak bulat dengan kepala yang pendek. Nah, ini adalah mendeskripsikan ciri-cirinya gitu ya. Menyebutkan ciri-cirinya atau unsur-unsurnya gitu ya. Gitu. Misal gini, kalau kita
pengen menganalisa atau, apa namanya, menjabarkan gitu ya, menjabarkan apa ya kira-kira, pembuatan ini aja, pembuatan deh, proses kelinci dari lahir, berapa hari misal gini, kelinci kecil gitu ya, baru lahir itu pertama tumbuh bulu, sekitar, berapa hari gitu ya, terus bisa apa namanya, berjalan berapa hari gitu ya, terus lagi bisa makan, makan rumput tentunya ya, kan biasanya, misal disebutin aja dulu, makan, atau minum susu ibunya gitu ya, dari, orok lah ya, dari kecil sampai dengan usia berapa, dan mulai makan rumput dari usia berapa sampai berapa. Nah, itu dijabarkan seperti itu, identifikasi. Nah, itu ya. Tapi ini sama saja seperti itu. Nah, ini kalau ini kapibara itu hewan ya. Nah, teman-teman boleh tuh cari kapibara itu hewan apa sih. Nah, memiliki panjang tubuh hingga 1,35 meter. Memiliki kaki agak selaput atau berselaput ya. Kulitnya ditumbuhi bulu kasar berwarna coklat kemerahan dan bentuk lingkar badan agak bulat dengan kepala yang pendek gitu ya. Teman-teman boleh cari teman-teman ya. Terus lagi ada teks eksposisi, perbandingan atau pertentangan. Nah, ini ada perbandingan atau pertentangan. Kita bahas dulu ya. Teks ini berisi perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, contohnya bagaimana sih gitu ya. Di sini ada. Jenis aki kering memiliki kelebihan yang cukup penting, yaitu bebas perawatan rutin ya. Bebas perawatan rutin, ya meskipun harus tetap dicek setiap 3 bulan sekali menggunakan aki kering tentunya lebih hemat, karena apa? Tidak membutuhkan biaya perawatan secara rutin, gitu. Nah ini ya, ini perbandingannya, ya kan. Terus pemilik kendaraan tidak perlu melakukan pengisian ulang air aki, ya kan. Karena memang aki kering tidak bisa diisi air aki dan hemat kita nggak usah capek-capek gitu ya melakukan pengisian. Kalau zaman dulu kan akinya aki basah tuh, kita harus nuangin cairan aki kepada media akinya itu gitu ya dan agak repot lah. Kita harus menyeimbangkan, kita harus apa namanya menyetrum dulu atau menchargernya dulu gitu ya. Nah, perbedaan dengan aki basah yang harus dilakukan pengecekan kondisi air aki secara berkala. Nah, ini ya. Jadi ini teks eksposisi perbandingan itu yaitu membandingkan dan menjabarkan ya. Misal tadi ini tentang kelebihan aki ya, aki kering gitu ya dibandingkan dengan aki basah. Aki kering tuh apa namanya hemat perawatan gitu ya. Kita nggak usah capek-capek ngerawat seperti menuangkan cairan aki gitu ya. Terus lagi kita juga nggak usah ngecharger gitu karena memang sudah otomatis gitu ya, atau enggak sudah karena kan airnya juga masih di situ-situ aja, kita nggak perlu memasukkan air, ya otomatis dong kita nggak usah meng-charger lagi, terkecuali mungkin soak gitu ya. Terus lagi, pemilik kendaraan tidak perlu selalu mengisikan ulang air akinya tadi ya, sampaikan, terus apalagi, kita juga tidak, apa namanya, eee, tidak tidak terlalu repot gitu ya, karena tadi harus bongkar ini itunya gitu, terus pasang lagi dan seterus-terus. Begitu ya. Nah, jenis aki kering memiliki kelebihan yang cukup penting. Ini tentang kelebihan aki kering ketimbang aki basah. Nih, aki basah ya. Oke, teman-teman ya. Oke, kita langsung ke teks eksposisi ilustrasi ya. Teks eksposisi ilustrasi yaitu eksposisi yang berisi gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret ya terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Nah, ini adalah gambarannya, kita, kaji, kita berikan gambarannya supaya terilustrasi gitu loh. Nah, paham ya? Teks eksposisi jenis ini mengilustrasikan sesuatu dengan hal yang berbeda namun memiliki kemiripan. Kalau masih bingung, ya udah kita cek di sini ya. Oke, sebuah kerjasama yang baik dan dalam kelompok dapat membawa kesuksesan. Maka dari itu, setiap anggota harus turut andil dalam membawa kelompok menuju tujuan ditargetkan. Layaknya seekor semut. Nah, ini. Layaknya seekor semut ingin membawa benda yang ia temukan. Semut itu akan memanggil rekan-rekannya untuk mengangkat benda tersebut bersama-sama. Dengan begitu, benda tersebut bisa dibawa menuju ke sarang dengan mudah. Artinya apa? Jadi ketika ada apa namanya, ada gambaran di sini ya, yang berisi gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret
ini adalah gambaran terkait dengan seekor semut yang bekerja sama untuk membawa makanan. Jadi kita sudah kebayang nih, itu ya. Jadi untuk kerjasama yang baik itu dalam kelompok ya, kita harus ikut andil ya, berperan gitu, aktif gitu ya, sama-sama gitu. Contohnya seekor semut gitu ya, dia bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya membawa suatu, benda yang ia temukan, baik itu makanan, kan biasa teman-teman sering lihat kan. Nah, itu, tentu ya, ketika teman-teman, dengan ada kata layaknya atau enggak ada ilustrasinya, teman-teman jadi kebayang, "Oh, iya ya, itu semut bekerja sama membawa makanannya." Begitu kira-kira, teman-teman. Oke, teks eksposisi klarifikasi. Teks eksposisi klarifikasi yaitu jenis teks eksposisi yang membagi sesuatu dan mengkelompokkannya ke dalam kategori-kategori ya. Jadi teks klasifikasi mengklasifikasikan ya. Artinya mengklasifikasi itu membagikan gitu ya. Yaitu jenis teks eksposisi yang membagikan ya, sesuatu dan mengkelompokkannya. Jadi dibagikan mengkelompokkan kepada kategori-kategorinya. Contoh di sini. Demam dapat disebabkan oleh penyakit atau infeksi yang mempengaruhi anggota badan. Berdasarkan jenisnya, demam dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu demam berkelanjutan, demam rematik, demam mittens gitu ya, dan demam bifasik, sorry ya. Demam berkelanjutan umumnya disebabkan oleh adanya virus fenomena dan dalam tubuh, sementara demam rematik merupakan peradangan yang terjadi di berbagai organ tubuh, termasuk jantung. Adapun demam intermittens itu ya, yang disebabkan oleh virus malaria, dan demam bifasik disebabkan oleh virus dengue atau leptospirosis, gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi ketika teman-teman sudah membaca ini, jadi teks eksposisi klasifikasi itu dia mengelompokkan ya, membagi sesuatu ya. Misal tadi penyakit demam ya. Demam itu dibagi beberapa gitu ya. Oke, demam dapat disebabkan oleh penyakit atau infeksi yang mempengaruhi anggota badan. Nah, ini ada informasinya gitu ya. Nah, kita di sini membagikan, mengkelompokkannya. Di sini ya demam itu dibagi beberapa ke dalam beberapa jenis. Ada 4 jenis tadi itu ya. Nah, ada demam rematik, demam intermiten gitu ya. Terus lagi demam bifasik gitu ya. Terus demam demam berkelanjutan gitu ya. Nah, terus berkelanjutan itu dijabarkan lagi, demam berkelanjutan umumnya disebabkan oleh adanya virus pneumonia di dalam tubuh gitu ya. Nah, ini disebutkan lagi gitu penyebabnya gitu ya. Ini penyebabnya apa sih gitu ya. Misal nih penyakit penyakit demam itu ada beberapa jenis, penyebabnya apa saja gitu ya. Gitu. Terus kalau bisa cara mengantisipasinya apa saja, bisa juga dijabarkan oleh teman-teman seperti itu ya. Oke, terakhir adalah teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses merupakan teks eksposisi yang berisi proses atau menguraikan tentang petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara-cara tertentu. Ya, contoh di sini ada bagi seseorang atau bagi sebagian orang, pengelolaan rasa takut memang bukan hal yang mudah. Ya, lalu adakah tips agar kita mengendalikan rasa takut ketika menghadapi situasi tertentu? Berikut ada 5 langkah yang dapat dilakukan. Yang ini adalah prosesnya, ya. Teks eksposisi proses merupakan teks eksposisi yang berisi proses dan menguraikan tentang petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara-cara tertentu. Jadi kita ini membuat atau menguraikan suatu penggunaan atau tentang petunjuk gitu ya, atau enggak cara-cara tertentu gitu ya. Misal di sini ada pertama persiapkan diri ya. Di sini menghadapi mengelola rasa takut itu apa apa saja sih yang harus kita lakukan gitu ya. Berikut ada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapinya nih teman-teman. Satu, pertama mempersiapkan diri untuk menangani situasi tersebut ya. Persiapan diri kamu untuk menangani situasi tersebut. Kedua, tanamkan rasa percaya diri. Oh, saya bisa nih, saya nggak takut nih. Ya udah, kalau kita udah optimis, kita nggak bakal takut tuh gitu kira-kira. Terus lagi
dapat menangani situasi tersebut. Ketiga, ketika rasa percaya diri tersebut telah muncul, hadapi situasi dengan pede ya, jangan ragu, jangan malu gitu ya. Buang perasaan ragu karena sebelumnya kamu telah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi tersebut ya. Jangan sampai kita nggak persiapan, kita nggak ada apa namanya untuk mengelola rasa takut ini nggak ada mindset gitu ya. Kita harus harus apa namanya merubah mindset kita gitu, kita harus pede gitu ya. Terus lagi terakhir, agar rasa takut tidak muncul lagi di kemudian hari, matangkan persiapan terlebih dahulu sebelum menghadapi situasi. Nah, ini kalau teknik posisi proses ini, dia lebih ke menguraikan tentang petunjuk, perbuatan atau pembuatan ya, penggunaan atau cara-cara tertentu. Teman-teman juga bisa tuh ketika teman-teman contoh nih ya, take eksposisi proses itu, cara menghadapi situasi atau jangan menghadapi, cara supaya kita, apa namanya, bisa public speaking gitu, apa saja yang harus lakukan? Pertama, kita harus belajar, belajar berbicara. Kedua, nah, keduanya apa? Pede ketika kita berbicara di depan umum. Anggap semua orang tuh batu atau anggap semua orang itu, apa namanya, nggak ada gitu ya. Anggap aja kita sendiri di situ, kita mau ngomong apapun long last, bebas gitu ya, yang penting masuk gitu kan. Terus lagi, apa namanya, lihat audiens kita, audiensnya apa nih, audiensnya apakah anak-anak, apakah orang dewasa, kita harus menyesuaikan gitu. Dan seterusnya. Itu posisi proses ya. Jadi apa, itu posisi proses itu tadi menguraikan tentang petunjuk. Petunjuk kita supaya, apa, memahami gitu ya. Terus lagi penggunaan ya, cara menggunakan mobil. Pertama, buka kuncinya atau buka pintunya gitu ya. Terus lagi masukkan kunci, start apa namanya? Hidupkan apa namanya? Mesinnya. Terus habis mesinnya hidup, tancapkan gas, jangan tancapkan gas dulu ya, bahaya. Terus apa namanya? Tekan kopling, tekan rem, turunkan turunkan rem ya, turunkan rem tangan, terus masukkan gigi, lanjut baru berangkat. Gitu contohnya ya. Oke, demikian teman-teman. Itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Nah, teman-teman nih kalau teman-teman ingin belajar membaca di sini udah saya siapkan ya di apa? Di blog ya. Teman-teman bisa langsung saja belajar. Oke, demikian teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.